hari ini bisa bertemu bersama dengan Bapak Ibu peneliti sekalian dalam fokus group discussion, khususnya adalah pengembangan kompetensi dan multiliterasi kecerdasan artificial untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia pada pendidikan tinggi ilmu komunikasi. Tentunya FGD kali ini akan membahas dari perspektif akademisi dan nanti siang akan dibahas dari perspektif media. FGD ini membahas mengenai perubahan yang paling nyata yang terjadi dalam bidang komunikasi, di mana kecerdasan artificial membawa dampak langsung terhadap pola interaksi manusia, dan teknologi ini tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah berperan sebagai medium utama dalam proses komunikasi antar manusia maupun antar manusia dengan mesin. Oleh karena itu, untuk tim peneliti kali ini ada dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, di manakah dia? Ada dari Pak Bung dan juga Pak Antania, baik. Ada dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, ada Pak Firman, ada Bu Lisa juga, dan sebagai tuan rumah untuk kali ini. Juga. Oke, baik, dari program ini juga ya. Baik. Kemudian ada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, apakah hadir secara offline untuk kali ini? Online, baik. Kemudian ada Universitas Katolik Sugio Pranoto, hadir secara online juga? Ada juga. Oh, ada, baik. Baik, terima kasih Bu. Kemudian ada yang terakhir adalah Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, ya, online juga, baik. Baik, untuk hari ini, untuk pagi ini khususnya kita akan membahas dari perspektif akademisi. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul bersama di gedung KW lantai 7 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Katarina Avelia Lorenza, kerap dipanggil Tia. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk sesi FGD hari ini yang akan dimoderatori oleh Bapak Mario Antonius Biro PhD dan juga Bapak Pupung Arifin MSI. Keduanya adalah dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Without further ado, kepada Bapak Anton dan juga Pak Pupung, waktu dan tempat. Terima kasih Katrina dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa loh, waktu kami menggagas riset ini kami berpikiran paling utama adalah kegelisahan kami sebagai orang-orang komunikasi, pengguna teknologi. Ya. Jadi komunikasi itu sendiri kan sangat luas, tetapi kami sangat dipengaruhi oleh masalah teknologi. Dan maka hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan berbagai pendapat yang akan kami telurkan, rumuskan menjadi bagian dari kurikulum kompetensi di bidang komunikasi literasi AI, yang pasti berangkat dari keprihatinan kami bahwa teknologinya sudah hadir, ya. Tetapi kesiapan manusianya harus sungguh-sungguh ada, ya. Namun peraturan-peraturan untuk di tingkat kampus, materi-materi di kampus khususnya komunikasi belum ada. Jadi kami berbasis literasi digital, lalu mencoba ini literasi AI harus masuk. Ya. Jadi saya Mario Antonius Birowo dari Atmajaya Yogyakarta di bidang komunikasi juga. Ini bergabung dengan teman-teman 5 perguruan tinggi, kebetulan di bawah aktif ya, komunikasi, lalu merumuskan sebuah proposal riset yang kami ajukan ke Dikti dengan bagian pertama-tama adalah sebenarnya kami ingin sampaikan beberapa poin di sini. Silakan ini. Jadi latar belakangnya kami melihat bahwa masa depan bidang komunikasi untuk anak-anak komunikasi harus terkait dengan aspek-aspek ini. Bahwa walaupun kami bukan creator, tapi kami sangat aktif menggunakan AI ke depan pasti. Ya. Tadi ada cita-cita tadi tentang deepfake, itu komunikasi banget. Karena nanti masyarakat yang mendapatkan termasuk apa istilahnya aspek negatif, dampak negatif. Dan kemudian kami melihat bahwa mahasiswa komunikasi lulusan itu harus relevan dengan situasinya. Dulu kami mengalami perubahan teknologi yang dari macam-macam, dari soal hadirnya film, hadirnya radio, orang khawatir, hadirnya TV, orang khawatir, internet, orang khawatir. Kita bisa beradaptasi if literasinya bagus, ya. Kemudian lanjut, ya. Boleh dilanjutkan. Ini kami lalu mencoba untuk mengulik berbagai literatur tentang
AI itu sendiri. Tantangan kami menariknya adalah Bapak Ibu sekalian yang jago-jago di bidang teknologi ini, kami orang sosial tapi kami harus mempelajari. Ya. Jadi kerja keras memang seperti kami waktu mempelajari tentang pandemi COVID-19, kami bukan dokter tapi kami harus buka jurnal-jurnal kedokteran. Aduh, ampun deh ya. Nanti mohon dibantu oleh para ahlinya di sini untuk mempermudah gimana caranya melihat AI. Ya. Kemudian lanjut ya. Ada berbagai negara yang sudah memiliki standar semacam code of conduct tentang etika AI dan sebagainya. Indonesia dianggap sangat awal ya, masih sangat awal betul Pak Firman ya. Maka kami kapan saatnya kita harus mulai? Itu bagus, sudah 15 negara, Indonesia belum. Lalu kami membuat pertanyaan penelitian yang nanti akan dibahas bareng-bareng, yaitu bagaimana profil kompetensi literasi KA, kecerdasan artifisial, peserta didik mahasiswa untuk perguruan tinggi ilmu komunikasi dengan model DAKUM. Ini membantu kami untuk mendevelop kurikulum. Nanti dari metodenya antara lain fokus group discussion, kami juga menggunakan penyebaran kuesioner ya, kami kombinasi ya, jadi semacam mix method. Lalu ada peserta-peserta FGD yang terdiri dari pentahelix 5 grup. Pertama adalah akademisi seperti Bapak Ibu sekalian, dan nanti adalah dari media, kemudian nanti besok lalu ada dari industri, kemudian dari komunitas ya, seperti para pegiat yang kaitan dengan literasi AI, dan kemudian terakhir ada berkaitan dengan government, pemerintah. Nah, sekarang hari ini kita akan bicara dari sisi Bapak Ibu akademisi yang menggeluti. Lanjut ya. Jadi kurang lebih kami akan memulai dengan pertanyaan awal ya. Untuk sebelum pertanyaan awal, mungkin baik juga untuk kita melakukan semacam perkenalan karena di-record. Jadi kalau ditanya siapa pesertanya, ada recordingnya. Silakan Pak Firman, silakan. Ya. Baik, selamat pagi. Saya Firman Kurniawan, pengajar tadi diperkenalkan dari Atmajaya, juga di beberapa kampus lain. Selain itu saya juga sebagai peneliti dan penulis tentang digital teknologi, tapi khususnya dalam kajian sosial dan filosofis. Dan terakhir saya sudah kemarin menerbitkan buku tentang artificial intelligence, retasnya batas di tengah dominasi artificial intelligence. Seperti itu. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lani Widyasuti, biasa dipanggil Ibu Lani, dari Unika Atmajaya. Kemudian saya adalah dosen tetap dan sekarang sudah menjelang pensiun. Mengajar di teknik elektro S1 dan S2, dan juga kolaborasi dengan ilmu komunikasi bersama dengan Ibu Lisa. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Prof. Ani. Ibu Lydia. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang bertemu, saya Lydia Sandra. Saat ini home base di Universitas Bali Dwipa di Bali. Ya, home base-nya di Prodi Psikologi. Cuma lama di Jakarta, dulu di Ukrida, sudah baru setengah tahun ini di Bali. Kemudian kepakarannya di psikologi dan komputer gitu, karena baik S1, S2, S3 juga linear komputer dan psikologi, hanya home base-nya di psikologi. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Pak Erwin. Baik. Oh, di sini aja. Oh, ya. Baik. Ya. Udah nyala nih ya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu semuanya. Ini Pagi Pak Erwin. senang sekali nih hari ini kita bisa ketemu sama-sama ya. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfa Erwin. Saya sebetulnya memang akademisi plus praktisi juga ya, kayak Pak Ono juga mungkin. Tapi kalau di konteks akademisi dan penelitinya, saya itu board of director di Center of
Artificial Intelligence di Trisakti, Trisakti University. Jadi kami punya Center of Excellence begitu ya, namanya Captivate. Dia itu melakukan riset di bidang AI dan advanced technology. Jadi baik teknologinya maupun sebetulnya non teknologinya aplikasinya gitu ya. Aplikasinya ke medical, aplikasinya ke legal, ke apa bisnis dan sebagainya. Kemudian kalau di bidang pengajarannya, saya saat ini sedang mengajar di BINUS Internasional, mata kuliahnya juga tentang AI. Kemudian saya sama Pak Lukas di Indonesian Artificial Intelligence Society. Ya. Saya kebetulan di Direktorat Riset Teknologi dan Riset Development dan Innovation. Seperti itu. Jadi mungkin bagian itu yang teknologinya mungkin ya saya akan lebih banyak nanti. Moga-moga bisa mengkontribusikan. Siap, Terima Pak kasih. Terima kasih banyak. Mari Pak Ono. Terima kasih. Saya Ono Purbo. Saya hari ini di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dan tanggal 17 Agustus 2025 kemarin kita melepaskan 12 buku AI untuk SMP dan SMA buat siswanya ya. Bisa diambil free semuanya. Itu satu. Kemudian juga kita juga banyak menulis buku tentang AI juga, termasuk buat guru-guru. Dan kebetulan 3 minggu kali ya, 3 minggu sebulan yang lalu, Bapak Ramos Horta kebetulan ngundang supaya Timor Leste bisa mengadopsi AI dengan baik. Mereka mintanya slide doang sih, akhirnya saya kasih buku roadmap buat Timor Leste. Intinya di roadmap ini kalau satu negara pengen bermain di AI, kuncinya ada di manusia dan kemudian di ekosistemnya, kira-kira kayak gitu. AI itu bukan cuma buat orang komputer, orang IT, itu buat semua orang sih sebetulnya termasuk komunikasi ini. Dari roadmap itu akhirnya saya bikin roadmap yang buat Indonesia. Baru tahu belakangan bahwa Komdiji, Bulani dan teman-teman bikin juga, tapi ya udah saya bikin, saya lepasin aja. Itu roadmap versi Ono yang rada ngaco itulah biasa. Terima kasih. Jadi bagus ya punya alternatif ya. Oke, baik. Ya, Makasih terima Pak kasih. Ono. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah saling mengenal secara singkat tadi, dan saya mohon sebelum lebih lanjut kami menyampaikan bahwa ada ini inform of concern tentang kaitannya penelitian ini yang membutuhkan persetujuan Bapak Ibu bahwa ini akan direcord dan data-data recording itu nanti akan kami simpan dan kami jaga. Ya, tidak kami publikasikan ke media di luar kita ini ya dalam rangka untuk penelitian. Jadi ya di situ ada ya sampun ya baik. Hasilnya nanti dipublikasikan tapi recording ya sampun. Oh Saya bersedia atau tidak bersedia? Oh ya sudah ya sudah dicoret ya. Maklum. Mana sih? Nomor 4. Nomor 4. Saya bersedia. Yang tidak bersedia sore. Ya. Nama asli atau institusi? Sama nama di Ya. Dibantu semua ya. Saya bersedia dipublikasi itu semua pembicaraan Ono tidak boleh. Pak, saya yang stres. Iya kamu yang deg-degan Pak. Kenapa gue deg-degan? Kan bukan gue salah, gue salah. Iya. Situ baik-baik aja. Ono yang biasa rada kacau. Oke. Bapak nggak ada remnya, santai aja. Gas terus ya. Kita ada musik ya Pak? Kebebasan kepada korban. Sudah menjadi orang harus berani bertanggung jawab. Dan ini forum ilmiah ya. Betul. Karena secara etis kita harus bisa bertanggung jawab. Iya betul. Baik. Baik, tentu kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian di tengah kesibukan yang luar biasa, ya sampai kemudian harus mungkin ada yang meng-cancel kegiatan lain, ya for example Bu Lydia datang dari Bali, menggeser kegiatan, Pak Firman juga dari jauh 2,5 jam sampai sini, bulan ini, Pak Erwin dari Sakti, Pak Ono dari Tangerang gitu ya. Baik.
Kemahiran berumahnya. Ya. Baik, jadi pertanyaan pertama adalah basisnya adalah experience dari Bapak Ibu sekalian. Yang satu persatu mungkin bisa dimulai. Nanti saya akan izin acak, tidak berurutan, seperti keliling gitu. Ini karena bukan kuliah, ya. Ya. Jadi ya ini sekarang expert akademisi kurang lebih, kita ya mengadakan hal ini, ya. Ya. Hasil wawancara yang dimulai dari pertama-tama sebelum FGD ini kami menggali hal-hal yang berangkat dari wawancara individual ke akademisi tertentu dan kemudian kami akan coba untuk diskusikan bersama antara lain bersama Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa hasil wawancaranya adalah ini untuk pembuka, tidak membatasi pemikiran Bapak Ibu sekalian ya. Untuk bisa menggunakan AI dengan baik, setidaknya ada 5 hal mendasar yang harus diketahui. Pertama, memahami AI dan sejarahnya, aspek etika AI, kemudian keamanan data, kemudian cek fakta, dan penggunaan AI di lingkup akademik dan industri. Kedua, sebagian besar AI, khususnya AI generatif, dibuat oleh negara adidaya. Maka bisa terjadi bias, baik gender, etnis, lokal, dan teknik. Ya, informasi-informasi lokal mungkin susah dicari ini ya. Kemudian penting dipahami bahwa AI adalah teknologi buatan manusia, menurut wawancara yang kami lakukan. AI hanya pembantu, bukan pengganti manusia. Ya, jadi apa ya? AI hanya pembantu, bukan pengganti manusia. Maka perlu ada semacam kesadaran etika ketika menggunakan AI. Ya. Mahasiswa ya, penting untuk paham bahwa dalam karya yang dibuat harus mempertimbangkan aspek rasa, proses manusia berpikir, dan skills. Ya. Kemudian poin kelima, berdasarkan bukti ya, evidence based, untuk memperlihatkan bukti berpikir, riset dan mengatasi masalah dan mencari problem solver, maka AI itu untuk mempermudah penggunaan prompt karena sudah memahami value-nya, value, ya nilai-nilai, dan kemudian value of creation. Jadi sivitas akademika butuh sadar bahwa posisinya lebih tinggi dari AI. Ya. Manusia lebih tinggi dari AI. Jadi human centered. Ya. Pada suatu institusi pendidikan tinggi perlu memiliki pemimpin yang terbuka terhadap AI. Ya, maksudnya para rektor atau para pengambil keputusan. Hal ini berpengaruh pada kebijakan yang akan dibuat terkait dengan penggunaan AI di perguruan tinggi. Ya. Lalu poin 7, melalui kebijakan pimpinan institusi pendidikan tinggi, penerapan penggunaan AI yang beretika lebih mudah untuk direalisasikan. Ini poin-poin yang kami dapat. Ya, kembali lagi bahwa ini tidak menjadi batasan untuk Bapak Ibu kemudian menyampaikan pendapat. Ya, kurang lebih itu. Ada lagi informasi yang mau ditambahkan? Ya, dari tim peneliti. Pertama adalah experience dari Bapak Ibu sekalian AI. Penggunaan AI bagi Bapak Ibu sekalian secara singkat ya untuk diawali dan kemudian nanti kita bergulir dalam diskusi. Bulan Lydia boleh mulai experience AI. Apalagi sebagai bagian psikologi dan sebagainya. Silakan. Saya mohon maaf ada nitip sedikit paparan untuk membantu memori yang sudah makin tua, makin pelupa ini. Tetapi kalau enggak juga enggak apa-apa, saya langsung aja. Monggo Mas Pupung, mbaknya langsung aja gitu. Ya, saya titip banyak ke Mas Pupung supaya enggak lupa ya. Tapi pada intinya satu, AI ini is not only tools atau teknologi ya yang kita bicarakan. Ini kalau kita lihat nih fenomena dari sudut saya psikologis, sosiologis dan kultural. Tentu yang ahli pakar-pakar nih sosiologis, kultural, teknologi. But it's not only technology, but it's technology of course ya. Dan sebagai fenomena dia kayak meredefinisi ulang jadinya adanya kehadiran ini, bagaimana kita membentuk makna, kemudian bagaimana membangun kepercayaan orang ya dengan konten dan lain-lain yang kita hasilkan dan membangun identitas atau truth itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Yang mana esensi ilmu komunikasi yang saya mengerti ya memang itu membangun makna, kemudian kebenaran dari berita tersebut dan membangun identitas. Nah, maka jelas disrupsi AI, hadirnya ini baik secara teknologi, psikososial, kultural sangat penting dalam
ilmu komunikasi karena ini meredefinisi ulang semuanya. Kalau tantangan secara umum, seingat saya tadi saya bagi menjadi 3 secara spesifik, 1 secara psikologis, ada kognitif yang saya sampaikan, maaf ya, saya buka. Ada secara kognitif dan psikologis, 1 ada cognitive offloading syndrome. Jadi ya karena otak nggak dipakai, maka memang ya sama kayak tangan kita kalau nggak dipakai kan makin lama makin lemes, gitu ya. Jadi jelas ada penurunan daya penggunaan kognitif. Ini itu dinamakan misalnya cognitive offloading syndrome yang terjadi dengan penggunaan AI saat ini. Dan ini menciptakan, kalau di istilahnya si Martin Seligman dulu dengan percobaannya adalah learn helplessness. Jadi orang belajar untuk aku nggak berdaya kalau nggak ada AI gitu. Untuk memulai pun nggak berani gitu. Karena sudah punya cognitive offloading, dia belajar untuk menjadi tidak berdaya tanpa adanya AI. Ini tantangannya. Dan kalau dari mahasiswa sendiri, saya pernah survei karena ada penelitian sedikit tentang penggunaan AI ini bagaimana mendisrupsi. Itu saya dapatkan di kampus itu 76% memang nggak bisa memulai tanpa ChatGPT gitu. Dan dari perspektif masih neuropsikologi, area otak khususnya anterior prefrontal kita yang berpikir kritis, menganalisis, sintesis tentu melemah karena nggak dipakai. Tantangan tersebut ya. Kalau pengalaman di individu pribadi bagaimana tentang AI? Saya sebagai akademisi gitu ya. Sebagai pengguna. Iya. Experience individu. Ya, so far it's helping so much. Tapi pada saat kita menggunakan AI kembali, mahasiswanya juga pakai AI gitu. Jadi kayak nggak ada gunanya deh. Kayaknya enak, lebih bagus memang semuanya ke arah create ya. Ke arah project based learning, bikin sesuatu. Although walaupun mereka mungkin akan mendraft mining dan draftingnya dari AI, tapi ada produk yang jelas mereka menghasilkan sesuatu gitu. Jadi mata kuliah yang saya ampuh sebagai akademisi memang semuanya saya pasti larikan ke PJBL, case based learning. Pengalaman pertama dari mana? Pengalaman pertama dengan AI dari mana, Bu Lydia? Dapat apakah dari suami, dari anak, atau dari karena agak beragam. Ini udah lama banget kayaknya. Iya, I need to remember. I think malah dari anak ya, karena anak saya 19 tahun, tapi sudah PhD candidate di BINUS. Wow. Jadi dia kayaknya mengenalkan saya mungkin di usia pada saat baru lahir sekali, yang baru pertama banget gitu. Jadi saya sendiri lupa tahun berapa. But reluctant pada saat awal masih ada untuk menggunakannya, but seeing ya itu diperbarui terus. Dan terakhir kapan ya, minggu lalu dia bilang tentang AGI, bahwa AGI udah mulai nih yang jauh lebih pinter lah dari AI gitu ya. Dan kayak penelitiannya di BINUS juga tentang RAG yang arasnya AGI gitu. Bagaimana kalau AI ini kan ChatGPT sekarang masih sering halusinasi. Bagaimana dengan RAG yang membuat AGI itu tidak berhalusinasi karena dia membuat pakai neural network atau apa yang membuat causal networknya berjejaring gitu, sehingga jauh lebih deep understandingnya gitu. Jadi kalau pengalaman pertama, I cannot remember how many years ago, but I can recall like the last 3 years it's been very extensive ya, dipakai sekali ya, ya. Untuk semua area. Ya, ya. Ronde pertama. Ya. Silakan Prof. Hani. Ya. Sama pertanyaannya experience. Ya, pengalaman pribadi. Baik, terima kasih. Jadi saya mengenal AI itu sebetulnya pada dasarnya adalah dalam komputasi. Waktu itu disebutnya sebagai komputasi cerdas ya. Nah itu kan masih dalam bentuk model dengan bagaimana satu model itu dikomputasikan gitu ya, atau komputasi itu untuk digunakan kepada satu model.
dengan perkembangan teknologi ataupun dari produk yang dari tahun 2000 itu karena ada masalah dengan penggunaan komputer, di mana waktu itu komputer yang lama udah stuck, tidak bisa apa-apa gitu kan. Sementara AI ini mulai bergulir untuk menghitung ataupun untuk melakukan komputasi paralel pun itu masih belum bisa pada waktu itu. Nah, setelah tahun 2000 mulai berkembang teknologi ini. Nah, itu di situ mulai berlomba-lomba untuk bagaimana ini kan mulai ada timbul parallel processing yang bisa dihitung dengan menggunakan komputer yang sudah tersedia. Nah, pengalaman secara ini di universitas, memang awalnya kami sudah begitu mengenal saya itu mengajar awalnya di teknik ya Pak, di elektro. Kendala utama pada waktu itu untuk mengenalkan satu ini di elektro itu terkendala sebetulnya, karena dari kurikulumnya sendiri itu tidak mengakui kalau suatu hasil simulasi itu kan masih dalam bentuk simulasi pada waktu itu. Belum aplikasi-aplikasi yang seperti sekarang terjadi dengan begitu memanfaatkan teknologi AI itu. Nah, pada waktu itu tidak diakui lah. Jadi terkendala sendiri, Pak. Masih ingat tahunnya? Tahun 2000-an. Jadi awal 2000-an. Saya itu mengenal AI dengan komputasi itu 1998. Mulai sudah mengenal itu karena pada waktu itu lagi berkembang mengenai komputasi cerdas itu. Nah, kemudian karena saya sudah kembali ke Atmajaya lagi setelah studi lanjut, di Atmajaya sendiri kami perkenalkan di dalam research center. Itu satu yang kita gunakan adalah istilahnya waktu itu Cognitive Engineering Research Group, di mana mulai memasukkan AI itu, komputasi AI dengan IoT yang bisa dikendalikan oleh secara remote begitu. Tapi ya itu karena terkendala dengan ini kurikulum ya Pak. Kurikulumnya tidak mendukung untuk itu. Kan kalau pergantian kurikulum itu 4 tahun sekali baru diizinkan kan untuk itu. Ini sangat menghambat sebetulnya. Sehingga terlalu lama. Karena teknologi ini berkembangnya apalagi sekarang ya Pak. Hari ini mungkin sebulan kemudian sudah berubah lagi kan aplikasi-aplikasi yang ini. Nah, karenanya regulasi untuk itu, pembentukan kalau nanti ingin dimasukkan ke dalam suatu kurikulum lah katakan untuk ini literasi itu, tentu kita harus mempunyai suatu fleksibilitas dalam hal itu. Jadi mungkin kalau saya dulu maaf ya Pak, ini kurikulumnya bunyinya apa, isinya itu yang penting. Jadi kita tidak boleh membatasi kepada strict terhadap apa yang ini, tetapi isinya kalau kita teknologinya sudah berkembang, apa kita harus pada itu saja gitu. Jadi nomenklaturnya boleh. Boleh. Kontennya yang kita ini visible. Nah, kemudian itu berkembang. Kami sekarang sudah memiliki juga yang namanya Atmajaya AI Center di bawah Pak Lukas juga. Ya. Sebagian Pak Lukas kami cemplungin ke situ. Kemudian untuk menjadi pimpinannya, ketuanya. Kan begitu Pak di Indonesia karena ya itu lagi kan. L4 ya Pak. L4 ya, lu lagi gitu ya. Nah, itu pengalaman Pak. Jadi saat ini kemudian ketika untuk ilmu komunikasi tercetus di Atmajaya untuk sudah 2 tahun atau 3 tahun ini ya Bu Lisa yang MLP itu mencoba untuk ini. Itu kan mata kuliah yang antar
lintas prodi, jadi disebutnya MLP. Jadi semua dosen yang berpengalaman di dalam ada ini AI dimasukkan untuk memberikan pengajaran lah ya untuk ini. Subjek dan ini yang dikuasai untuk itu. Nah, saya memberikan itu di etika. Karena ternyata etika itu akan menjadi basic dari penggunaan AI ini. Dengan berkembangnya AI yang sekarang, itu segala macam bisa terjadi kalau tidak dibatasi oleh etika. Nanti kita akan bahas tentang etika. Terima kasih Prof. Nyebrang deh ke Prof. Ono. Ya. Experience ya, pengalaman pertama tentang AI. Pribadi bukan kampus ya? Pribadi. Nanti berikutnya. Oh, oke. Kalau pribadi kira-kira gini, saya mulainya dari waktu saya mulai S1 sih. Tahun berapa ya? Long time ago. 82. Saya masuknya 81. Tapi sejak 82 saya tertarik dengan model. Simulasi rangkaian elektronik. Jadi waktu itu saya minta ke Pak Samaun, aku mau tugas akhir untuk modeling rangkaian elektronik. Pak Samaun nggak suka sih sebenarnya. Kamu elektro, kamu harus nyolder. Iya Pak, jadi saya bikin 2 tugas akhir. Yang satu nyolder, satu bikin model. Tapi model itu menyebabkan saya masuk ke AI sih sebetulnya. Waktu saya S2, saya modeling lagi untuk laser. S3-nya saya mulai masuk ngukur. Saya bikin IC buat satelit, saya ukur semua parameternya, otomatis semuanya. Itu sekarang namanya IoT, kemudian saya bikin model. Nah, modeling itu kemudian karena main statistik segala macam, akhirnya jadi machine learning. Sekarang, dari machine learning itu pindah ke ChatGPT segala macam udah gampang banget sih sebetulnya. Jadi ilmu saya dari sana sih. Gitu aja. Oke. Udah jelas pro ya. Nyebrang. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin beberapa poin ya yang pengalaman pertama ya. Kalau saya kira pengalaman pertama paling penting. Jadi pengalaman pertama sebagai user, kemudian pengalaman pertama saya untuk belajar AI, kemudian pengalaman pertama untuk riset dan mengajar, sama pengalaman pertama untuk membuat sistem AI, Pak. Yeah. Jadi kalau yang pengalaman pertama sebagai user itu 84-an mungkin Pak, 84, 85 Prof. Leni, itu masih SD kelas 5, kelas 6 ya. Gua udah tuh. Parah. Beliau ini sudah hampir skripsi. Dapat tahun 5 ya, gua skripsi ya. Saya 5, ya. iya saya masih SD Prof. Saya sekarang 54. Pak, jadi belum tua-tua amat ya kalau di ini. Jadi masih kepala 5. Kepala 6 ya. Waktu itu penggunaan AI yang pertama kali itu sebetulnya saya consider lewat games. Jadi ada role playing games namanya Ultima dan mereka membuat AI agent lah. Kemudian juga saya waktu itu ngoprek Eliza ya, mungkin Pak Ono masih tahu ya, Elisa ya. Elisa itu cikal bakalnya chatbot lah, tapi zaman dahulu kala. Dia mencoba membuat psikologi. Dulu ngoprek-ngoprek gitu Pak, makanya tertarik di NLP-nya. Nah, itu yang pengalaman awal sebagai user. Kemudian untuk belajar, saya kira dulu di BINUS saya dapat mata kuliah AI. Dengan nama AI dengan nama artificial intelligence 91 waktu itu. Namanya memang artificial intelligence. Itu saya kira Bu Widya almarhum yang memang meletakkan itu ya. Kalau nggak salah sama Prof Marsudi ya. Meletakkan itu AI dan saya belajar itu bukunya saya lupa yang hitam itu Pak. Salah satu buku klasik lah tentang AI. Tapi AI-nya masih yang model statistical. Jadi bukan neural ya, bukan neural, logic ya, expert system gitu ya. Rule base ya, prolog ya, kita belajar prolog ya Pak ya. Neural itu masih belum ada tapi ya masih sebatas kita bikin komputasi hanya untuk klasifikasi dasar gitu ya, bikin perseptron gitu ya, simple lah.
Karena memang nggak ada GPU waktu itu, nggak ada data, nggak ada komputasi algoritma dan sebagainya. Itu belajar saya di sana Pak, di BINUS dan di Trisakti. Saya juga belajar AI, tapi waktu itu hanya dimasukkan ke dalam intelligence system gitu ya. Kemudian kalau yang riset itu mungkin sekitar 2006, tapi memang bukan AI seperti saat ini. Jadi waktu itu sama seperti Pak Ono ya, machine learning. Saya bilangnya dulu sebenarnya data mining tracknya. Ada yang bilang data mining, ada yang bilang machine learning gitu ya, ada yang bilang AI. Tapi track saya waktu itu di data mining. Sebetulnya memang ini mirip lah ya. Kita ya menggunakan klasifikasi, menggunakan clustering, menggunakan association rule mining begitu ya Pak ya, algoritmanya ya. Sekarang ada proses mining. Sekarang proses mining. Jadi riset saya di sana Pak. Itu pengalaman pertama ketiga ya. User, kemudian belajar, kemudian ini. Nah kalau pengalaman pertama membangun, waktu itu saya kebetulan ini tergabung dalam timnya Prof. Kuntoro Magus Subroto. Iya, Kuntoro dulu Presiden, kantor presiden ya. UKP 4. Iya, bukan KSP Pak. Dulu namanya UKP 4. Iya, Pak Kuntoro SDM. Iya, orangnya iya, yang dulu juga Badan Restorasi Aceh ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi Pak Kuntoro itu waktu itu di kepala UKP 4. Kemudian beliau menginginkan membentuk satu media analisis begitu ya. Sekarang jadi satu data. Dulu Mas Sony ya yang bikin. Iya. Tapi waktu itu yang diinginkan setelah hanyalah dalam tanda kutip sebuah media analisis. Saya ingat sekali waktu itu kasusnya adalah waktu Pak SBY menaikkan BBM. Jadi tahun berapa itu ya, sebelum inilah pergantian pemerintahan. Januar ya, Mas Januar ada di situ, Mas Pak Pak Kuntoro enggak, kalau Pak Kuntoro saya nggak panggil Mas, kualat Pak. Mas Januar ya, saya ketemu Mas Januar di UKP 4 waktu itu. Nah jadi karena kebetulan saya baru selesai itu ya, memang sedang seneng-senengnya ngebangun big data, machine learning begitu. Saya bikinkan, ya kami lah, bukan saya ya, tim membangun satu media analisis yang waktu itu meng-crawling media-media digital, sosial media dan sebagainya gitu. Itu mungkin awal-awal lah ya, itu cikal bakal media analisis yang konteksnya big data begitu. Nah jadi di situ kita bikin bagaimana menganalisis satu isu, kita bangun classifier ya, sentiment analysis, kami membangun clustering. Jadi kalau misalnya ada isu tadi kenaikan BBM, ternyata klaster yang muncul adalah klaster terkait dengan penyelundupan, ada masalah harga naik, ada masalah. Nah itu dilakukan secara otomatis menggunakan statistical algorithm. Waktu itu Prof. Ono yang ngajar ya, latent direct allocation, kayak gitu-gitu ya, naive bias ya, seperti itulah yang kita bahas. Very very simple, tapi laying the foundation buat media analisis lah pada saat itu. Nah kemudian semakin kesini ada beberapa platform AI yang kami bangun, ke kesehatan, kami membangun alat untuk melakukan automatic augmentation terhadap in vitro fertilization. Jadi bayi tabung, itu kita lihat kalau bagaimana satu embrio itu melakukan kultur, gitu ya, ketika berkultur, perkembangan betul, perkembangan kita melakukan automatic detection gitu ya, pada saat selnya membelah, pada saat terjadi anomali dan sebagainya. Kemudian juga ada untuk GIS dan sebagainya. Jadi itu kira-kira pengalamannya dari awal sampai ke akhir-akhir ini. Makasih. Firman, Pak Erwin, Pak Firman, silahkan. Pengalaman pertama. Saya tidak ingat persis pengalaman pertama saya dan juga latar pendidikan saya sangat jauh dari teknologi waktu S1 di kehutanan di IPB, jadi nggak ngomongin komputasi dan sebagainya. Mungkin mulai sayup-sayup dengar waktu S2 di komunikasi mempelajari tentang katakanlah perangkat-perangkat mesin-mesin di masa depan. Nah itu secara tidak sadar mungkin terselip. Prof. Alwi. Ya. Kemudian juga dari film-film. Nah jadi mungkin seperti Pak Alfa tadi ada 2 periode pengenalan saya terhadap AI, yaitu periode mempelajari, mengenali,
Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan. Nah, dalam periode mengenal ini juga ketika dalam tanda kutip dipaksa di sebuah kampus untuk mengajar sistem informasi manajemen, nah itu di dalamnya ada materi-materi tentang artificial intelligence. Nah di situ saya mempelajari sampai tingkatan-tingkatannya mulai artificial neuro intelligence sampai ke AGI. Jadi banyak dari textbook. Nah kalau menggunakan ya mungkin bersamaan dengan ChatGPT baru tahun 2022 bulan November itu otak-atik nyoba. Nah di situ kemudian masuk kembali ke pembelajaran, melihat implikasi sosial dan filosofisnya, termasuk ketika kita berbicara tentang intelijen, kecerdasan. Nah itu saya mengorek misalnya sama nggak sih istilah kecerdasannya di manusia dengan di artificial intelligence ini. Demikian juga dengan learning. Caranya manusia learning dengan mesin ini beda nggak? Nah dari situ kemudian kepake juga ketika menguji mahasiswa yang mencoba berbicara tentang algoritma, tentang cara manusia, produk kecerdasan ini, bandingan antara manusia dengan mesin ini seperti apa. Nah itu akhirnya bisa menjawab secara filosofis tadi. Nah dan kemudian pembelajaran itu berlanjut sampai hari ini. Setiap minggu selama 5 tahun ini saya selalu menulis tentang digital, termasuk tentang artificial intelligence dan kemudian juga tadi implikasinya terhadap manusia seperti yang Ibu Lydia sebutkan tadi, cognitive loading disorder misalnya. Saya mengenal itu sebagai cognitive debt, yaitu hutang kognisi. Ketika otak ini jarang dipakai seperti tadi otot akan semakin lemah. Nah ini juga menjadi pembelajaran bahwa sebetulnya apakah tidak ada sebuah etika di dunia ini yang ketika sebuah perangkat masuk ke dalam ekosistem manusia dan dia menciptakan perubahan, apakah tidak ada yang harus mengatur? Nah, seperti itu. Ketika binatang atau tumbuhan masuk ke sebuah negara, ada yang namanya karantina. Ketika nuklir dikembangkan, ada badan pengawasan nuklirnya. Nah, ketika kita tahu artificial intelligence ini secara total akan mengubah peradaban manusia, mengapa tidak ada sebuah badan dunia yang mengatur itu? Nah itu implikasi dari pengalaman mempelajari artificial tadi. Pak Firman, sekarang kita mulai masuk ke dalam bidang pendidikan tinggi khususnya untuk komunikasi. Dari berbagai latar belakang Bapak Ibu sekalian. Pengetahuan seperti apa sih yang bagus, yang tepat kaitan dengan AI untuk di bidang ilmu komunikasi pendidikan? Ya, komunikasi yang paling penting secara ontologi itu adalah realitas. Nah, komunikasi ini adalah bidang ilmu yang mampu menciptakan realitas. Kita kenal dengan sebuah produk, sebetulnya kalau dilihat dari bahan bakunya, prosesnya, katakanlah Coca-Cola harganya Rp150, tetapi bisa dijual menjadi Rp500. Itu selisih harga itu diciptakan oleh penciptaan realitas. Ini adalah produk yang bermanfaat bagi Anda, produk yang bisa membuat Anda riang gembira. Nah, realitas selama ini diciptakan oleh manusia lewat komunikasi. Nah, kemudian dengan hadirnya media sosial, realitas itu diciptakan oleh komputer dengan algoritma. Sesuatu yang benar atau salah, tetapi banyak pendukungnya bisa menjadi benar. Ini yang kemudian kita masuk ke era post-truth. Kemudian sentimen kebencian seperti konflik di Rohingya, Myanmar, itu tercipta oleh algoritma. Nah ini hari ini komputer dengan diumpan oleh manusia menciptakan realitas. Nah kemudian pada fase yang berikutnya, realitas ini lepas dari manusia, antar komputer ini bisa menciptakan realitas yang
implikasinya adalah tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Alat dan alat. Alat dan alat. Kita misalnya ngomong Pokemon Go, di perangkat seluler kita bisa melihat. Kemudian punyanya Mas Anton juga bisa melihat, oh ini ada karakter tertentu dari Pokemon Go. Itu kan sebetulnya alat dengan alat, yang kemudian bisa disalin di alat yang lain. Nah, artinya dengan mengcopy kemampuan manusia membuat realitas, sekarang alat ini bisa menciptakan realitas juga. Nah, sehingga ilmu komunikasi ini kalau ingin tetap manusia ini menjadi center dari peradaban, ini harus mengetahui bagaimana mengendalikan itu, bagaimana realitas antar alat ini bisa tercipta dan bagaimana tidak kalau tadi eranya sudah masuk ke artificial general intelligence, ini kan tadi alat dengan alat ini bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada, bahkan katakanlah realitas politik atau realitas pemasaran yang antar alat ini tadi memproduksinya. Nah, ini orang komunikasi harus tahu persis. Pengetahuan. Ya. Bu Lydia, pengetahuan apa yang dibutuhkan anak komunikasi berdasarkan sorotan Bu Lydia? Pengetahuan. Kami dapat dari berbagai perspektif. Iya, baik. Sebelum saya masuk ke pengetahuan, saya koreksi dulu karena ini tadi nggak apa-apa, sedikit koreksi karena dengar senior kayaknya ini beruntung sekali di Jakarta. Saya di Malang waktu ngambil satu komputer. Saya baru dengar istilah AI itu saat S2 di UNSW. Jadi tahun 98. Baru di Australia. Ada mata kuliahnya gitu kan. Jadi di Indonesia saya S1 komputer nggak pernah dapat mata kuliah AI. Pada saat itu ya? Pada saat itu, lulus 97. Oh, belum ketemu beliau-beliau ini. Itu dah, saya kota terpencil. Bukan AI ya? Belum. Di BINUS ada, Pak. Oh, BINUS. Itu tadi di BINUS ada gitu kan, heran gitu. Mata kuliahnya namanya Artificial Intelligence. Ya, walaupun mungkin komputasional pada saat itu ada ya, 98 baru dengar, tapi saya nggak ngerti belas Pak. Nggak ngerti belas. Cuman kemudian ngerti bahwa oke, pemodelan dan lain-lain. Dan ada mata kuliah yang mendukung itu kayak advanced decision making dan seterusnya. Terus saya juga dimasukkan ke kelompok peneliti gitu ya di S2 by research ini, ke kelompok AI, tapi saya juga nggak ngerti loh. Padahal saya cuma bikin kayak animasi tapi multimodal gitulah. Setelah itu saya baru agak mengerti lebih lanjut di tahun 2000 saat saya mengambil dapat beasiswa S3 di Eindhoven. Itu memang masuk ke saya melakukan pengumpulan dataset saat orang masuk ke MRI, terus di scanning otaknya, layer-layernya, kita dapat datasetnya, kita bangun model 3D-nya menggunakan. Tapi masih pakai bahasa C itu. Tapi kan dataset bertumpuk-tumpuk terus membangun modelnya supaya dokter itu gampang nanti saat melayer, oh ada apa gangguan di sebelah mana. Jadi kalau dari kampung kayak baru dapat tuh nggak tahu tahun berapa ya. Ini beda dengan yang di Jakarta gitu. Dikip pemahaman Jakarta juga. Oh gitu, betul. Karena komunikasi juga. Iya betul. Internet juga baru tahun 97. Kalau di Malang tuh saya di tempat kuliah itu lulus pertama membuat website. Itu pada saat itu dosen-dosennya belum ngerti, jadi langsung diluluskan aja. Pada saat itu loh di Malang loh gitu ya. Karena bahasa pemrogram HTML juga nggak ngerti. lulus aja dengan cum laude gitu kan. Tapi ya sejauh itu sih gap antara Jakarta dan Malang tuh saya lihat wah jauh banget ya ternyata. Ya, jadi pada saat ditanya kapan mulai experience-nya, saya cuma relate ke ilmu komunikasi memang LLM. Jadi ChatGPT itu karena yang sebelumnya memang kayak sulit dipahami atau diakses oleh orang yang awam. Komunikasi pengetahuan apa yang dibutuhkan? Oke. Untuk anak mahasiswa komunikasi. Ini seperti teman-teman. Iya. Tadi kayaknya kan ada banyak tuh yang udah ditulis ya, harus memahami apa. Saya ada beberapa tulisan di jadi untuk materi ajar setidaknya yang foundation, paling tidak, tentu ini saya belum ngomongkan CPL-nya gitu ya, atau CPMK-nya ya.
Tapi kira-kira mata kuliah misalnya Psychology of Human and AI Interaction. Karena Human and AI Interaction itu di komputer sebenarnya ada, tapi di Psychology of it dan kegunaan untuk ilmu komunikasi perlu gitu tadi kayak melihat kognitif offloading syndrome dan lain-lain gitu ya. Lalu decolonizing AI untuk Indonesia, karena tadi disampaikan di awal biasnya itu sangat barat banget gitu kan, nggak konteks yang ngumpulin tuh korpus Nusantara ini siapa? Betul, kan nggak dapat konteksnya, kebanyakan masih Western based gitu. Dataset untuk Indonesia sendiri berapa banyak itu, dan berapa banyak yang keen to do that, kan nggak banyak saya pikir. Kemudian technical literacy for communication, jadi bukan harus perlu technical literacy, bukan masalah codingnya, tapi memahami LLM itu dan biasnya dan bias yang bisa terjadi, halusinasinya yang bisa terjadi. Terus gimana itu ngambil attention mechanism, itu harus ngerti gitu, supaya memang bisa menghindarkan hal-hal dari itu untuk bisa mempraktekkan reverse engineering AI-nya gitu. Tapi kalau mau itu dasar, at least 3 mata kuliah itu yang bisa dikaitkan dengan AI ya, yang perlu dipahami dengan AI. Tingkat berikutnya mungkin 3 mata kuliah berikutnya sudah mulai terkait jurnalisme, misalnya AI assisted journalism and fast checking. Itu bayangan saya udah project based learning dah. Sudah harus menyelesaikan project, capstone project dan lain-lain. Mereka perlu mampu bisa mendeteksi deepfake di situ menggunakan berbagai tools. Ya, udah mulai literasi pakai proyek nyata. Kalau bisa langsung dengan industri. Gitu. Ini kan sudah semester 4-5 gitu ya. Lalu strategic communication in AI era gitu ya. Gimana memprediksi, termasuk tadi sentimen analisis, bagaimana memprediksi prediktif analisis untuk kampanye, kan dibutuhkan banget oleh politik gitu ya. Kemudian micro targeting yang etis tetap gitu, bagaimana terus untuk mengcounter disinformation itu kan perlu mereka menguasai. Yang masih di level menengah ya content creation dan curation. Gimana menggunakan AI ini, mining, drafting, habis itu gimana meng-create dan mengkurasi gitu dengan baik. Kalau di tingkat mata kuliah pilihan udah banyak apa yang bisa dilakukan, mau proses portfolio, mau hal-hal yang lain lah yang udah sifatnya, misalnya kita mau bikin proses twin track assessment, bikin tugas suruh ngerjakan 2 versi, satu dengan AI, satu tanpa AI, terus bandingkan dan menganalisis. Itu udah tingkat lanjutan menurut saya. Ya, berbagai hal saya tuliskan nanti di sana. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu. Prof, menyumbang pengetahuan untuk komunikasi. Ini anak komunikasi ini pengguna ini. Tadi dipikirkan Bapak Ibu sekalian ini, wow, gimana caranya dimasukin komunikasi? Sebetulnya komunikasi itu lebih banyak kepada aplikasinya ya Pak. Ya. Jadi, tapi menurut saya ada baiknya ataupun sebaiknya itu ditekankan juga pada basic apa sih sebetulnya AI itu sendiri gitu, secara basic aja. Ya, pengetahuannya. Pengetahuannya itu sebenarnya kan model, gitu. Kalau tadi bicara Pak Ono tahun berapa Pak sudah memodelkan gitu kan? Tahun 92 sudah memodelkan. Dimarahin Pak Sanaun. Ya, memang kan waktu itu nggak boleh. Loh, sampai teman-teman yang terakhir pun karena kurikulumnya mengatakan bahwa orang elektro itu tidak boleh pasti harus ada ini. Simulasi itu sebagian masih menolak Pak. Sampai sekarang. Anak elektro harus nyolder gitu iya, ya? harus punya ini. Meskipun tidak nyolder, tetapi bahwa peralatan fisik itu harus mereka tahu gitu. Ya, saya dimarahin Pak Sanaun, saya balelo Bu. Nah, itu Pak kenyataannya bahwa ilmu pengetahuan itu sebetulnya ataupun secara akademis itu tertinggal ya dengan apa yang ada di luar. Di luar sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang begitu canggih. Dosennya sendiri nggak mau ini kan untuk ikut ya, itu Pak. Iya betul. Nah itu tergantung dari ini. Kebetulan komunikasi ingin menggunakan itu sebagai bahan karena bagaimanapun juga sudah ada berkembang di luar yang ini kan.
Kalau saya mengatakan bahwa apa yang harus diberikan dengan aplikasi yang ada, silahkan dimanfaatkan. Tetapi bahwa dia tahu secara basic itu harus tahu apa sih itu AI sendiri. Terus apa sih akibatnya kalau tadi Ibu mengatakan bahwa dia harus berhati-hati mengadakan untuk ini supaya tidak terjadi deepfake segala yang masuk. Itu kan perlu adanya rambu-rambu, dan rambu-rambu itu adalah bukan adalah etika. Aspek etika yang ini. Karena terus terang kalau kita melihat bahwa mahasiswa ataupun anak-anak sekarang terhadap etika itu adalah salah satu moral ya Pak. Itu sudah tidak ini lagi Pak. Maaf aja bahwa mata pelajaran budi pekerti yang ketiganya ini sudah nggak ada. Jadi mereka tidak ya udah nyelonong aja gitu. Itu dasar loh Pak. Ya. Baik, kami catat. Ya. Apalagi ini adalah menggunakan, kadang-kadang itu kan solusi dari AI itu kan dilematis ya. Mana yang dia harus milih yang mana yang terbaik. Kalau ada masalah begitu, mana yang harus dipilih yang terbaik hasilnya. Ada berapa alternatif. Ya, itu kan dilematis bagaimana kalau dia tidak ini. Nah, itu kan dikembalikan kepada etika yang dia atau moral yang dia miliki kan. Sekarang malah milih dia mati atau yang lain yang mati gitu kan. Nah, itu menyangkut di situ sebetulnya. Nah, menurut saya sekarang itu perlu, meskipun digunakan silakan dengan ini, kalau Ibu tadi batasi dengan supaya tidak menggunakan hal-hal yang negatif, tetapi bahwa itu dibatasi ataupun dengan penggunaan etika yang setiap kali harus diingatkan. Maka di dalam pedoman kami itu di Pokja Pak ya, kami minta untuk selalu dilakukan pelatihan ya terhadap etika itu untuk di setiap kali terhadap apa yang jadi harus setiap kali diingatkan supaya tidak melanggar, tidak merugikan manusia. Ya, baik, ya. Pak Onong pengetahuan apa buat anak-anak komunikasi? Untuk anaknya Pak Onong kan anak komunikasi juga kan? Silakan. Terima kasih, anak saya anak komunikasi boleh, lagi. Presentasi yang udah disiapin boleh. Ya, silakan. Anak saya anak komunikasi dari Presiden University, kerja di Metro TV, frustasi akhirnya. Kenapa? Gajinya UMR. Oh. Terus dia gondok sama sepupunya yang dari Brawijaya, kerja di IT, di cyber security, kemudian Pusat Data Nasional jebol, gajinya 2 digit, kerjanya jalan-jalan. Jadi akhirnya dia sekarang lapor sama bapaknya, Pak. Dunia nggak adil ya. Iya, Pak, aku mau pindah jurusan, langsung bapaknya kan marah. Gak boleh, lu gak boleh S1 lagi, kalau mau ngambil S2, jadi dia lagi ngambil S2 AI. Gitu akhirnya. Ya, jadi dia ngambil S2 AI akhirnya. Tapi jadi kerennya kira-kira gini supaya. Tapi intinya gini ya. Tadi saya mendukung Bulani, tapi dalam hal kayak gini kira-kira. Ini ada 2 makhluk yang berbeda sih sebenarnya. Ada AI, ada attitude, etika dan teman-temannya. Ada attitude, ada etika, ada kreativitas, ada inovasi, kemampuan-kemampuan seperti itu. Kalau saya cenderung ngomongnya kira-kira gini, kemampuan seperti itu harusnya ditanamkan sejak dari SD, SMP, SMA sampai 1. AI itu kayak pisau. Dia akan membuat kemampuan itu lebih tajam. Kalau dia malesnya tambah tajam. Kalau dia itu tidak inovatif, tambah tajam dengan AI, tidak inovatifnya. Tapi kalau dia orangnya rajin, orangnya inovasi, orangnya kreatif dengan AI, jadi tambah tajam semuanya. Jadi, tapi itu nggak ada hubungannya sih. Kalau saya melihatnya hubungannya tergantung dari background proses yang pernah dia lewatin. Kalau dia sudah kuat, dikasih AI dia akan tambah bagus banget. Jadi ini harus kerjasama sama proses pendidikan yang sebelumnya sih. Jadi apa yang dilakukan sama komunikasi harus dibikin tajam ilmu komunikasinya. Kalau ilmu komunikasinya tajam, dikasih AI tambah tajam lagi sih sebenarnya. Ini contohnya nih kebetulan adalah apa ya? Kakaknya istri anaknya Ono. Gimana jadi itu kalimatnya tuh?
Sepupu. Ponakan. Keponakan tapi lewat istri anak. Dia kebetulan anak komunikasi dan dia pernah kerja bantuin di Detikom, di Kumparan segala macam. Oke. Isunya sederhana aja sih. Kalau di media itu kan cari duit ya. Mereka cari PT semua kalau bahasa Padang ya. Cari pahala. Cari ya oke. Ya Pak Firman cari pahala. Tapi kalau yang di lapangan pada cari duit semua itu. Cari duit. Dan cari duit itu mereka harus ngitung. Kalau berita seperti ini iklannya berapa, berita seperti ini iklannya berapa gitu. Sesederhana itu masalahnya. Jadi mereka butuh kemampuan dukun. Selama ini kemampuan dukunnya dibikin manual sama dia. Ketemulah sama Ono nih, bapak mertua adiknya dia itu ya. Ono bilang gini, lu punya data kagak? Ada. Dia udah ngumpulin datanya udah bagus. Jadi dari sisi orang komunikasi yang ngumpulin data oke banget. Sini data lu. Oke, kita mainan machine learning. Dari data itu kan kita bisa forecasting kan? Ya udah. Jadi harus kuat dulu sih sebetulnya si kemampuan komunikasinya. Kalau kita kasih aja jadi lebih tajam. Jadi dia bisa forecastingnya jadi lebih presisi. Kira-kira itu. AI membuat kemampuan seperti itu. Itu kalau dari komunikasi. Kalau saya masuk, minta maaf saya mundur dikit ke mahasiswanya Ono di kampus. Mahasiswanya Ono kan mahasiswa biasa aja, tapi jujur dulu ya, kampus saya kan kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan, baru umurnya 4 tahun, kampus swasta baru kecil, yang pasti kalah sama UI, ITB, BINUS, dan sebagainya pasti kalah banget. Saya udah indoktrinasi ke mahasiswa saya, lu kuliah di sini, cari jasa, mending lu keluar aja. Pasti kalah sama kampus-kampus besar yang lainnya. Kamu harus bisa punya diferensiasi, kamu harus bisa beda banget sama kampus lain. Kalau pakai gaya kampus lain, kuliah, ngerjain tugas akhir, skripsi, terus dapat ijazah, cari kerja, dijamin bakalan kalah kalian. Gitu. Akibatnya target mereka adalah bukannya ijazah. Jadi kita diferensiasi banget, kita targetnya publikasi, buku atau jurnal. Jadi rata-rata mahasiswa ITTS itu sekarang rata-rata bukunya 1, jurnalnya 1. Sampai lulus. Dan sebagian besar 80% dari mahasiswa semester 3 udah kerja semua. Gitu ya. Sebagian lagi sekarang udah ada yang S2. Jadi semester 7 ditarik ke Taiwan, S2, segala macam. Udah parah kayak gitu sih. Nah, untuk sampai level seperti itu, kita dibantu AI banget. Jadi indoktrinasi yang ada di kampus, AI harus masuk. Karena pasti kita nggak akan bisa efisien buat nulis buku, jurnal itu nggak akan bisa efisien kalau kita pakai tenaga manusia aja. Tapi itu di fondasi itu kita tanamin dulu kemampuan buat analisa segala macam tanamin, dan saya betul-betul dampingin mahasiswa buat nanamin itu semua. Tapi mereka betul-betul AI dipakai sebagai tool supaya apa yang dia kerjakan lebih tajam lagi dan waktunya lebih cepat banget. Gitu. Dan dengan cara itu akhirnya bisa terbang semua anak-anak itu gitu. Dan mereka sejak semester 1, 2 harus jadi narasumber webinar. Semester 1, 2. Jadi mereka ditantang banget supaya bisa ya kayak orang komunikasi ya, mampu menyampaikan ilmunya itu lewat webinar. Ini jujur dulu, dosennya udah pada keder sekarang sama mahasiswa. Lu bayangin aja mahasiswanya masuknya Sinta 2. Dosen stres. Aduh, parah. Kemarin saya agak nempeleng dosen sedikit. Kita ngelepasin buku AI buat SMP dan SMA tanggal 17 Agustus kemarin. Waktunya cuma 1 bulan, 12 buku jadi. Itu dosen-dosen cuma sanggup bikin bagian teorinya sekitar 3-4 bab aja. Bukunya rata-rata sekitar 8 bab. Sisanya orang yang kerja semua tuh. Nah, ini bayangin orang kan udah tua ya. Lu masih SD, gue udah itu. Kita nggak ngomong gitu. Ya, enggak. Maksud saya ngasih tahu dosennya saya, dosen di ITTS. Makin ini Pak, makin wisdomnya. Karena tua jadi lebih efisien aja kerjanya, kepaksa harus efisien supaya bisa cepat semuanya. Nah itu saya kerjain 12 buku 1 bulan, saya dampingin dosen-dosen buat nulis, akhirnya bisa jadi semua dalam waktu 1 bulan itu 12 buku. Rata-rata kecepatan saya 120-150 halaman sehari. Duduk ya, tapi nggak boleh diganggu. Kebetulan di rumah ada cucu sekarang, jadi kadang-kadang langsung nempel sama kakeknya. Gitu, kira-kira gitu gambar besarnya. Nanti kita bahas tentang batas-batas mana
AI digunakan ya tadi. Oh udah mulai Nanti. bablas Ono. Gak apa-apa, ini sudah bagus nih kita nyebrang Ya, dulu. terima kasih. Pengetahuan Pak buat Iya. anak-anak komunikasi. Baik. Ya ini menarik sini. Saya sebelum tadi masuk ke pertanyaan utamanya, saya ingin komentar sedikit sama Pak Ono ini. Jadi kalau kita sekarang kenal ini ada Jeffrey Hinton ya. Kalau mungkin tahu Jeffrey Hinton itu yang dinobatkan menjadi godfather-nya AI. Godmother-nya itu Fei Li dari Stanford. Jeffrey Hinton itu dia mengemukakan berbagai yang dia concern terhadap AI gitu ya. Salah satunya adalah yang dia bilang the rich become richer, the poor become poorer begitu. Oh oke. Iya, artinya digital divide atau AI divide itu makin lebar gitu. Pak Ono yang tadinya nulis buku mungkin 3 bulan, sekarang satu hari 4 buku dia tulis. Satu buku lah. So, the rich become richer dalam konteks yang luas gitu ya. Yang pinter makin pinter, tapi yang nggak punya akses terhadap AI itu makin tertinggal gitu. Itu satu PR sih Bu Prof Lani, saya kira itu udah dibahas di etika ya Prof ya, digital divide itu atau AI divide itu. Nah, menjawab pertanyaan tadi Pak, jadi kalau saya ngelihatnya AI itu sebenarnya stream besarnya ada 2 yang ada sekarang ya, sampai dengan 2023 kemarin kita dikejutkan dengan ChatGPT, ada namanya discriminative AI, ada yang namanya generative AI gitu kan. Yang 2023, post 2023 dengan adanya ChatGPT, kemudian muncul Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, sampai Veo, Sora, segala macam, itu yang kita kenal dengan generatif. Tapi sebelumnya adalah yang kita kenal dengan diskriminatif. Itu yang kami pelajarin, yang kita pelajarin dengan statistical machine learning, ya Bu Lydia juga ya menggunakan algoritma mungkin Bayesian atau algoritma yang lain. Nah, kalau kita melihat dari 2 stream besar ini, apa yang perlu dipahamin sama mahasiswa komunikasi? Saya kira yang pertama teknologinya, kelebihannya, kekurangannya, gitu ya. Masing-masing akan punya gitu. Boleh di. Ya, nanti kita coba elaborate. Kalau teknologinya sendiri, saya kira pertama kita jawab dulu pertanyaan buat apa mereka ini ya. Diskriminatif buat apa? Generatif buat apa? Kalau diskriminatif ini, kalau saya sebetulnya ingin mengangkat bahwa ini untuk data driven gitu. Nah, saya kira komunikasi penting adanya data driven activity gitu ya. Tadi kalau Pak Ono bilang datanya sini gitu ya, saya bikinin model machine learning-nya itu intinya data driven gitu. Manusia melakukan hal itu dengan atau tanpa teknologi komputasi. Jadi contoh yang saya lakukan sama Pak Kuntoro waktu itu, saya mengumpulkan posting berita dari sosial media, dari media segala macam, sehingga tahu sebetulnya adalah bahwa apa sih yang muncul di narasi besarnya media massa. Tapi waktu itu memang kita belum bicara noise yang ditimbulkan oleh pasukan digital bayaran gitu ya. Panas bung digital gitu. Itu mungkin masih minim lah kalau kita bicara media mainstream ya. Karena kita juga klasifikasi media itu ada yang memang tier 1, ada editorial yang jelas, ada di bawah Dewan Pengawasan Pers gitu ya. Ada siupnya segala macam. Tapi ada juga media-media yang nggak jelas, yang kerjanya nge-create hoax atau membuat division ya, pembagian pemecah belah segala macam gitu kan. Walaupun pembacanya relatif banyak gitu kalau kita lihat traffic monitoring gitu. Nah, jadi dari sana saya kira data driven tadi yang Pak Ono bilang sangat penting. Mahasiswa mesti ngerti bahwa apapun yang dilakukan harus punya evidence, punya data, punya argumen ya. Dan itu harus dipelajari dengan baik dan benar menggunakan teknologi AI tadi. Kalau enggak halusinasi. Kalau enggak halusinasi. Exactly. Ya. Nah, tapi dalam konteks itu sebenarnya ada satu bahaya juga yang kita lihat sekarang. Sumber yang kita anggap benar itu bukan hanya media massa yang tadi ya, yang ini, tapi sosial media dan influencer. Nah, itu parah. Itu sesuatu yang menjadi menurut saya momok lah. Nah, ada pendidikan komunikasi lagi. Iya. Dan diperparah sama algoritma echo chamber.
gitu ya. Saya kira ini bahaya yang lumayan besar. Karena apa? Karena kita hanya akan mendapat suplai informasi dari apa yang ingin kita dengar, bukan dari apa yang benar gitu ya. Kalau kita ingin mendengar sesuatu, misalnya idola politik kita, ya udah itu aja yang didengar gitu kan. Idola yang politik lain pasti salah gitu. Ini udah mulai masuk tantangan ya. Ini sudah masuk tantangan. Oke. Jadi kembali tadi ya, mungkin ini salah satu ini ya. Saya lanjutkan tantangan coba. Oke. Nah, jadi ini masih di ranah tadi diskriminatif AI yang tugasnya dalam konteks mengumpulkan big data ya. Kalau dalam skema yang lain kita kenal ada namanya analytics, deskriptif, diagnostik, begitu kan. Kemudian ada prediktif, kemudian ada preskriptif ya. Jadi kalau di dalam konteks tadi diskriminatif mungkin diagnostik dan statistik yang sifatnya summarization begitu ya. Ya kita cuma tahu bahwa ada sekian berita di media massa digital yang membicarakan tentang kelangkaan hazmat gitu ya, atau yang lain-lain. Nah dari situ mungkin tadi Prof Lani juga sudah bilang kita bicara mengenai sentimennya ya. Ini juga dengan quote unquote AI yang statistical kita bisa memprediksi sentimennya positif atau negatif atau netral. Tahapan berikutnya saya kira emotion. Jadi kalau tadi sentimen hanya positif, negatif, netral, emotion kita juga sudah bisa mendeteksi apakah mereka itu marah atau kaget atau cemas atau berharap gitu ya. Itu kita punya frameworknya untuk emotion analysis. Nah kemudian tadi ya ada clustering dan sebagainya. Nah ini kaitannya dengan diskriminatif. Jadi apa yang perlu dilakukan, mengetahui toolsnya, gunanya buat apa, kekurangannya apa, kelebihannya untuk apa, digunakan untuk apa. Nah yang generatif juga begitu. Buat apa teman-teman mahasiswa mengerti generatif? Ya buat misalnya membuat konten, menganalisis konten, ya kalau dulu tadi ya contohnya Pak Ono bikin buku, mungkin berapa Pak Ono satu buku 2 bulan, 3 bulan ya. Sekarang 1 hari 1 buku. Saya dulu bikin kajian 4 minggu, timnya 3 orang. Sekarang 2 hari selesai itu kajian. Saya sendirian ngerjain. Jadi generatif AI ini luar biasa. Tapi tadi kan ada masalah-masalah bias ya, Prof Lydia juga sudah bilang kan ada masalah halusinasi, bener apa enggak, kadang-kadang dia sok tahu gitu ya, sotoy AI-nya, kadang-kadang juga enggak punya data yang lengkap dan sebagainya. Jadi kegunaan, kelebihan, kekurangan dari generatif AI juga saya kira perlu diinikan. Saya pikir simple itu aja. Tadi sudah banyak diuraikan Prof Lydia, Prof Lani, Pak Firman ya. Prof Ono, mungkin saya coba lihat dari kacamata itu aja. Terima kasih Pak. Baik. Gimana, pusing nggak anak komunikasi? Iya. Tapi memang hal yang penting ya. Tadi sudah mulai, walaupun kita membahas tentang pengetahuan, tapi kemudian mengarah juga ke tantangan-tantangan kan tadi disampaikan Pak Erwin segala macam. Gimana Pak? Tantangan buat kita nih orang komunikasi soal AI. Iya. Kan tadi ini kita kurang lebih cukup promotif ya terhadap penggunaan AI ya kan? Iya. Ya, tantangan yang berat ini soal SDM kita, terutama ketika tadi pendidikan komunikasi ya? Ya, melihat AI ini sebagai melulu harapan. Jadi katakanlah lebih makro, Wapresnya bilang, oh AI ini bisa menyelesaikan persoalan Anda. Kemudian dia memberikan contoh ke anak SD, kalau kamu nggarap matematika secara konvensional berapa menit? Kalau pakai AI sekian detik. Gimana tantangannya Pak? Tantangannya adalah dia salah memahami AI ini sebagai alat yang menggantikan manusia justru. Ya, betul. Ini kan berbahaya. Nah, jadi sebetulnya setiap perangkat teknologi kalau menurut saya, dia itu Wapres bukan Ono kan. setiap alat teknologi itu meskipun mirip-mirip tapi cara berpikirnya kan berbeda. Ketika kita menggunakan pisau dengan menggunakan gergaji sama-sama bisa dipakai untuk memotong. Tapi kan cara pakainya beda. Nah, ketika kita pakai kalkulator dengan artificial intelligence, memang dia bisa menyelesaikan penghitungan.
Tapi ada cara yang lebih optimal atau cara penggunaan yang lebih optimal dengan artificial intelligence. Nah ini tantangan di dunia pendidikan adalah menemukan cara berpikir yang tepat AI ini digunakan untuk apa. Jadi bukan hanya sekedar komputer yang dipercanggih atau bahkan tadi kalkulator yang lebih mampu menghitung lebih cepat. Nah ini tugas dari pendidikan termasuk komunikasi ini adalah menemukan atau mengajarkan cara berpikir penggunaan artificial intelligence secara optimal. Nah itu belum dipahami. Ada godaan juga bahwa artificial intelligence untuk orang media, orang komunikasi itu mempermudah nyari uang, gimana? Ya betul, tetapi perlu juga, nah ini juga menjadi tantangan disadari. Profesor siapa dari Washington University itu mengkritik penggunaan artificial intelligence jurnalis di Indonesia itu untuk malah memproduksi hal-hal yang misalnya artificial intelligence untuk menjadi anchor, untuk menuliskan berita, untuk produksi-produksi yang tadinya dilakukan oleh manusia dialihkan kepada artificial intelligence. Memang akhirnya produksinya bisa berlipat ganda, tetapi lama-lama manusianya akan tergusur. Nah ini kan tidak mampu berpikir jauh. Kira-kira kalau nanti AI-nya semakin terlatih dan mampu mengerjakan semua tugas-tugasnya manusia, kan saya tidak ada gunanya lagi. Nah ini kan tadi cara berpikirnya belum terbangun seperti itu. Oke, Prof. Lani. Memang kita harus berpikir provokatif di ruangan ini. Ya, betul. Dan setelah ini silakan. Begini Pak, kalau dia tahu tantangannya bahwa memang itu yang selalu dikemukakan oleh ya komunitas yang ini. Mereka mengatakan bahwa AI itu menggantikan manusia. Saya bilang kapan bisa menggantikan manusia? Saya bilang manusia itu yang berpikir. AI itu adalah hasil ini diletakkan di mesin supaya itu bekerja seperti itu. Kalau ininya berubah, masa dia pikiran manusianya yang berubah, dia bisa dengan otomatis? Enggak kan? Kan itu. Jadi memang kalau menurut saya tantangannya adalah memberi informasi ataupun memberikan satu literasi yang betul kepada ya terutama kepada anak didik. Kalau tadi Pak Ono bilang mulai dari SD ya Pak ya. Mulai dari kecil harus dikasih tahu. Kalau tadi mengatakan bahwa AI akan menggantikan manusia untuk dalam hal kalau kamu belajar ini. Nah, itu kan sudah hasil pikiran, tapi kemungkinan kesalahan kan banyak. Karena AI itu kan dari hasil belajar ya. Dari belajar manusia yang sudah pernah ini kan. Berarti kan otaknya ada di manusia. Nah, itu yang harus ditekankan kepada para didik, mahasiswa. Saya selalu mengatakan Anda adalah lebih pintar dari AI, saya bilang. AI tidak bisa meniru kamu nangis persis seperti kamu. Apa yang di otak kamu nggak pun. Jadi mereka mikir. Jadi jangan percaya 100%. Akurasinya itu pasti tidak 100%. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia digantikan itu nggak betul. Itu yang ditakutkan sebetulnya Pak saat ini. Baik oleh pengembang maupun ini kan. Dari pengguna itu jadi bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang ini karena dia tools kan, membantu kan sebetulnya. Yang sudah terbiasa, yang sudah biasa dilakukan oleh manusia, yang itu berulang kali, baru itu bisa ditirukan. Namanya juga artificial, bukan real kan. Gitu. Bukan real. Bukan real ya. Jadi mantan itu bukan halusinasi. Silakan. Terima kasih banyak, bagus ya Bu Lydia. Saking terpesonanya sampai lupa pertanyaannya apa. Jadi tantangan untuk dari berbagai masukan dari Bapak Ibu tadi sekalian, terus kemudian tantangan untuk anak komunikasi AI dalam bidang komunikasi profesinya ke depan segala macam. Tadi Pak Firman sudah menyampaikan tentang ada kemungkinan kalau cara-caranya keliru lalu dia seperti dipakai untuk menggantikan totally manusia. Ntar gimana nih? Kalau perspektif Ibu ya, bermain di aspek psikologis yang tadi seterusnya. Silakan. Ya, tantangan untuk ini khusus ke Ilkom ya atau lulusannya Ilkom ya. Ya, perlu tambah Prof. Saya langsung tujuannya akhirnya perlu tambah
profil ya, yang profil kontekstual, digital atau AI, menguasai AI secara kontekstual dan ethical begitu. Nah, gampangnya aja loh, pada saat saya datang kemarin karena sekaligus ke salah satu kementerian di Kuningan sana, itu naik Grab saat berangkat dan pulang beda. Dan kemarin kan demo tuh, pas pulang lama sekali di jalan. Yang Grab yang pertama ini melihat ini ngapain lah orang demo-demo, nggak ada hasilnya gitu. Jadi, tapi saya lihat juga feeds yang masuk itu walaupun demo tapi saya lihat oke, netral, nggak banyak gitu ya. Jadi feeds yang atau berita-berita yang masuk itu membentuk dia sehingga pada saat kita jalan sama dia saya tenang gitu ya. Tenang bahwa ini udahlah Bu gitu dan oke aja. Saat balik, aduh bapaknya sendiri si Grabnya emosi gitu ya. Ini memang DPR ini kurang ajar, uang 50 juta pajak saya dimakan. Waduh, rasanya penuh dengan caci maki yang ke ini saya penumpang Pak, nggak tahu politik dan saya nggak tahu demo ini. Tapi memang saya lihat juga sambil kan mapsnya ditaruh, memang berita-berita yang masuk ke dia itu memang tentang hal-hal yang saya lihat negatif gitu ya. Jadi ada chamber dari algoritma itu sendiri atau yang saya namakan dikolonialisasi oleh algoritma itu sendiri ya, dijajah oleh algoritma itu sendiri. Ini kan tantangan orang ilmu komunikasi bagaimana membuat ini di mana yang proporsi yang betul, yang tepat ya. Dan untuk itu tentu kalau kita ngomong the truth itself di tengah area yang kayak di tengah era yang seperti ini yang post truth semuanya benar. Buat Bapak itu ya benar, yang satunya buat Bapak satu ya benar juga ya. DPR kok makan uangnya rakyat, ini maaf kalau ada yang DPR ya. Pak Ona bukan DPR kan ya. Tapi sering dapat proyek. Gitu. Oh, dapat proyek. Tapi DPR-nya gede ya. Itu yang dibilang 100 juta salah Bu. Lebih gede. Yang benar 400. Iya. Tapi ya, saya melihat tantangannya kan ya tadi secara umum tadi membentuk kebenaran nih, kasihan loh masyarakat ini. Banyak sekali yang dibutuhkan dari ilmu komunikasi untuk melakukan sesuatu. Selain lagi dengan adanya tadi flooding berita secara psikologis kan saya sudah menyampaikan ada cognitive offloading, kemudian illusion of competence lagi bahwa orang yang nggak bisa apa-apa ngerasa pinter banget gitu karena sudah menghasilkan, maaf tadi menulis buku ya, misalnya menghasilkan buku tapi actually it's nothing, it's all from all the AI things. Atau sebaliknya yang sebetulnya kompeten, saya melihat anak saya sebenarnya kompeten banget dengan mikir sendiri karena suka baca buku, tapi merasa underkompeten karena sering pakai AI, jadi saya kayak tambah bodoh deh, dan padahal enggak, saat mikir oke aja. Jadi illusion of competence satunya yang merasa yang bodoh ini tambah pinter, yang pinter sebetulnya merasa tambah bodoh karena ada hadirnya ini, dan that's very dangerous gitu loh. Itu merusak kemanusiaan gitu ya, merusak identitas. Belum lagi kalau kita mau ngomong nanti ketergantungan atau parasocial relationship, ketergantungan attachment dengan ya ChatGPT sebagai extended dari otak kita gitu. Curhat ke AI, pacaran Curhat ke AI. Loh Pak, saya kaget deh kalau saya ngelihat ChatGPT anak saya, dia nggak mau akunya sama saya. Tapi suatu saat saya melihat tuh, dia tanya ke ChatGPT cara deketin cewek loh. Bagaimana merayunya dan lain-lain, nggak mau tanya sama ibunya. Oh gitu. Loh, waduh gitu. Dan saat ada masalah gitu ya, itu tanyanya ke ChatGPT. Waduh itu ini nanti hubungan seperti apa antara orang tua, keluarga. Walaupun ya saya rangkul, saya tetap deketi dan baik-baik semua, tapi tetap cenderung tanya pertama itu ke ChatGPT loh.
masukan Bukan data orang tua. tentang si yang bersangkutan. Yang Cocok bersangkutan, nggak buat saya? oh enggak, bagaimana merayunya, lalu kalau ada konflik bagaimana penyelesaiannya, sangat detail. Jadi promnya bisa panjang sekali. Oh, promnya. Iya, wah, luar biasa. Jadi sampai tergantung segitunya. Padahal kan curhat ngomong langsung aja bisa cepet gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomong konteks sosiokultural tadi, ada orang-orang dijajah algoritma dengan sangat negatif gitu, sehingga hidupnya jadi very bad gitu ya. Itu semua akan diperlukan dalam pengajaran di komunikasi. Oh indeed Pak. Oke, Kan gimana implikasinya ke psikologis, ke sosio, ke kultural. Belum lagi kalau kita ngomong ke etis ya, secara etis ada trust recession yang terjadi di masyarakat pada berita yang ada. Yeah. How to build bahwa ini memang berita yang benar gitu. Yeah. Kemudian belum lagi ya tadi privacy nihilism, semua orang masukin data, lo itu dibaca loh oleh ChatGPT, tapi dimasukin semua datanya begini bisa di data set kan. Yeah. Belum lagi kalau kita ngomong secara etikal, sebetulnya ini kan skill atropi yang terjadi gitu ya. Skill atropi itu penurunan atau pengikisan ya, pengikisan skill manusia